ternyata semua ini adalah alat-alat uji saja. Baik, seperti itu. Lalu Ustaz, bagaimana memastikan ini non medis Ustaz? Saya berikan Anda tips kalau sini. Pertama, kalau penyakit Anda medis, pasti sembuh dengan obat medis. Pasti sembuh dengan perawatan medis. Pasti sembuh dengan tindakan medis. Ya. Kalau penyakit Anda tak sembuh-sembuh, tak kunjung sembuh dengan obat medis, atau Anda harus minum obat yang seumur hidup, atau penyakitnya tidak terdeteksi, maka pasti itu non medis. Ada seorang wanita, nah ini penting, ini baru saya ceritakan. Ada seorang wanita punya penyakit vitiligo. Tahu vitiligo ya? Di sini ada warna hapur kalau kata orang Sunda. Nah, banyak vitiligo. Baik. Selain vitiligo, dia punya sesek dan kadang sakit di persendian kaki. Baik. Saya bilang vitiligo penyakit keturunan, pasti jin keturunan. Dia bilang, iya sih Ustaz, leluhur saya ada yang dukun. Oke? Selesai. Bagi saya selesai, bagi dia belum selesai. Berlalulah satu konseling di Ruqyah bersama 3 orang temannya, nggak ada reaksi. Dia bilang, datang lagi. Saya yakin ini gangguan setan. Dia bilang, Ustaz, saya sudah di Ruqyah kepada ustaz peruqyah yang lainnya. Dia tidak mentarik, tapi saya berikan dia penghargaan Ustaz. Habis puluhan juta Ustaz. Dia sebutkan namanya. Dan saya tidak sebutkan di sini. Dan saya sama sekali tidak menuduh peruqyah itu jelek, tidak. Tapi belum berhasil. Belum Allah beri petunjuk. Dan dia kemudian mendengar nama saya, mungkin menyebut nama penyakit genetik itu adalah jin keturunan. Akhirnya dia datang lagi konseling. Ini seorang gadis usia 40-an tahun, 41 tahun. Saya ceramain dulu, saya bongkar dulu akar traumanya dan seterusnya sampai matanya berkaca-kaca. Ini orang Betawi menurut saya orang Sunda, agak bukan keras. Betawi itu agak sulit ditangkap gitu. Dia kan santai orangnya. Betawi itu kan santai, susah diajak muhasabah menurut saya. Ya. Saya ajak serius ya. Saya bawa ke akhirat. Saya bawa ke 7 tahap ini, 9 titik aman ini. Masya Allah tabaraka rahman. Setelah dia paham, yakin, saya jelaskan tentang jenazah, bagaimana memutuskan dan seterusnya. Di Ruqyah muntah. Ya, di Ruqyah dia muntah dan dia bilang, ini pertama kalinya Ustaz, saya baru yakin ada setan di tubuh saya. Nah, ini pentingnya yakin. Ya. Seperti itu kaum muslimin ya. Maka kalau Anda mendapati dokter-dokter, tabib-tabib, tidak ada obat di muka bumi bisa menyembuhkan Anda, ini saatnya Anda berjalan ke langit. Bagaimana berjalan ke langit itu Ustaz? Bikin tangga ke langit? Bukan. Bikin pesawat terbang nebeng sama Om Elon Musk? Bukan. Ikut NASA? Bukan. Terus gimana Ustaz? Kamu ingat? Allah telah turunkan Al-Quran dari langit yang akan membimbing manusia menuju langit. Inilah jalan kesembuhan langit. Ya. Baik, biar saya buatkan resumenya. Pertama, sejak manusia diciptakan sudah ada musuh yang diciptakan, yaitu iblis. Inna syaitana lakum adu fatakhiduhu aduwan. Iblis akan membuat kita sengsara, itu janjinya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka solusinya kita harus selalu berpegang teguh kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dengan cara berzikir, bersyukur, memperbaiki ibadah, ya. Mudah-mudahan Ramadan ini perbaikan ibadah kita. Lalu berikutnya kaum muslimin, ya. Poin berikutnya, kita harus punya bekal di muka bumi ini. Kita harus mulai beriman, mulai menyesuaikan akal kita dengan iman kita. Jadikan iman kita superior sampai akhirnya kita bisa bertakwa, kita bisa beristiqomah, lalu wafat dalam kematian aman step 1. Di alam barzah kita harus punya investasi yang mengalirkan pahala ke sana. Baik itu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, atau sedekahun jariyah. Yang ketiga,
di hari yang tidak ada naungan, kita harus memiliki salah satunya. Terpautnya hati dengan masjid, ya tadi hal-hal yang terkait dengan surah Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, yang akan menaungi kita di mahsyar. Kemudian hisab, pastikan amal soleh kita lebih banyak. Kemudian sirat, punya amalan yang rahasia. Kemudian kantara, pastikan urusan selesaikan di muka bumi. Kalau punya utang, minta maaf. Ini penting. Punya utang, minta maaf, ya. Dan cicil. Sampaikan keseriusan. Jangan bilang orang itu baik kan saya. Minta maaf. Sampaikan, tunjukkan keseriusan. Jangan sampai diselesaikan di kantor. Habis kita. Ya. Selanjutnya, ya, hati-hati dengan ibadah-ibadah yang aneh-aneh. Ya. Banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai aneh-aneh. Ajarannya entah dari mana. Ya. Fokus kepada Al-Quran, Sunnah, Atsar, ya. Bimbingan dari para ulama yang masyhur. Bimbingan para ulama pasti sesuai dengan Quran, Sunnah, Atsar. Ada banyak mahzab kita pelajari, banyak waktu, ChatGPT, Google, kitab-kitab, PDF, kajian-kajian ilmu, banyak, ya. Dan kemudian kaum muslimin, berikutnya tadi, ya, yang ke-8, yaitu aman di pintu surga. Pastikan ada satu pintu surga yang terbuka untuk kita. Siapkan dari sekarang. Pintu sholatkah? Pintu puasakah? Pintu sedekahkah? Pintu jihadkah? Pintu bakti pada orang tuakah? Pintu taubat